Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, masjid yang kita cintai, Masjid Tuban. Semoga kita yang hadir di sini, kami doakan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di hari kemudian. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, izinkan kami hari ini tidak membacakan hadis dari Syarif Salihin, tapi oleh panitia hari ini kita diminta untuk membawakan kultum. Mudah-mudahan 7 menit atau 17 menit ya. Kita mulai dengan satu pantun. Jusku ini di dalam gelas. Pagi ini tema kita belajar ikhlas. Nah, saya mencoba untuk membahas belajar ikhlas. Bapak-bapak, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hari ke-8 bulan Ramadan, yang bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Nabi bahwa sepertiga dari bulan Ramadan ini, sepertiga awalnya adalah rahmat, sepertiga kedua adalah ampunan, dan sepertiga terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Sekarang pertanyaannya untuk kita bersama dan untuk pribadi kita masing-masing, sudah ikhlaskah kita menjalankan puasa kita ini? Nah, terkait dengan judulnya tadi ya. Karena kalau kita merujuk ke surat yang saya bacakan di atas tadi, ayat yang dibacakan di atas tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-5, yang artinya saya bacakan sekarang. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, sekali lagi dengan ikhlas menaatinya,
semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar, atau agama yang lurus. Pengertian ikhlas perlu kita ketahui untuk membahas ikhlas ini. Jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas itu artinya perasaan bersih dan tulus hati. Jadi di sini ikhlas itu bukan menuju ke orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana perasaan kita ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah? Apakah perasaan kita sudah bersih, atau masih kotor, atau masih banyak diikuti perasaan-perasaan yang tidak bersih, dan ketulusan hati kita dalam melaksanakan perintah Allah. Namun secara istilah, ikhlas itu artinya membersihkan hati agar menuju kepada Allah saja, atau perbuatan yang sengaja sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mencari keridhaannya. Jadi secara istilah, ikhlas itu berarti membersihkan hati. Jadi artinya kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Terus kemudian bentuk ketaatan yang semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ketika kita melakukan sholat, mungkin kita sama-sama sudah merasakannya, hati kita sudah bersih betul. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sedangkan belajar ikhlas di sini menjadi tema kita, karena saya merasa sendiri juga belum merasa ikhlas terus terang. Jadi kita sama-sama belajar terutama untuk pribadi kami sendiri. Nah, setelah kita tahu istilah ikhlas tadi, sekarang ikhlas yang bagaimana yang harus kita capai, ya. Secara bagaimana? Mari kita lihat di sini ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas ini ada 6, tetapi ciri-ciri ini yang akan saya tampilkan ini hanya untuk muhasabah pada diri kita sendiri, untuk menilai orang lain. Ya. Jadi kita bagaimana saya ini sudah ikhlas sebelumnya. Ini hanya untuk menilai diri sendiri atau introspeksi atau bertafakur. Apakah saya sudah ikhlas sebelumnya? Ciri-ciri yang pertama yang kita lihat, tidak suka dipuji, karena pujian itu merupakan pujian bagi orang yang beriman. Yang kedua, mendengarkan nasihat, apakah nasihat itu dari siapapun, dari orang yang merasa kita lebih rendah dari kita, mungkin dari tukang-tukang kayu, tukang arak, tukang beca, atau tukang apa saja. Kalau isinya itu nasihat, mari kita dengarkan. Yang ketiga, menganggap sama pujian dan hinaan. Artinya kita dipuji ataupun dihina, emosi kita tidak berubah. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Yang keempat, melupakan amal baik. Jadi kalau kita berbuat baik, kita tidak menuntut kebaikannya. Yang kelima, kelima itu berat. Tidak berambisi menjadi pemimpin. Jadi bukan berarti kita tidak mau menjadi pemimpin, tapi tidak berambisi. Karena pemimpin itu adalah orang yang dihormati dan disegani. Sehingga hal ini gampang sekali membuat kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Yang keenam, melupakan hak amal baik. Jadi
Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, jangan mengharapkan, wah dia gak berterima kasih, sudah dibantu, sudah dikasih. Nah, jangan seperti itu. Pokoknya kita berbuat baik, lupakan saja. Nah, ini 6 ciri-ciri ini yang tadi saya katakan bahwa kita lebih kepada masa baru. Apakah kita bisa melakukannya? Kalau kita bisa melakukannya, berarti kita termasuk orang-orang yang sudah mulai ikhlas. Namun kalau kita belum juga ikhlas, ini ada cara bagaimana untuk menjadi ikhlas. Nah, saya mengumpulkan ada 10 poin untuk menjadi ikhlas. Yang pertama, banyak bersyukur. Mengucap syukur membuat hidup kita terasa lebih tenang. Nah, setelah kita mengucap syukur, alhamdulillah, ketenangan hati kita membuat kita lebih ikhlas. Yang kedua, tidak berekspektasi lebih. Ketika kita berbuat baik terhadap orang, kita tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Yang ketiga, harus bisa dipaksakan. Nah, hal ini biasanya kita yang belum terbiasa. Misalnya kita belum terbiasa bangun pagi untuk sholat subuh, apalagi sholat tahajud. Ini sedikit kita paksakan, semoga kita terbiasa. Setelah terbiasa kita menjadi hal yang menyenangkan, dan ujungnya adalah ikhlas. Yang keempat, melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau kita menghadapi permasalahan, kita jangan terburu-buru untuk memvonis bahwa dia nggak benar, ya nggak benar. Tapi kita lihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya tetangga kita yang tidak ramah, contohnya ya. Kita cari kenapa tetangga kita tidak ramah. Apakah saya tidak pernah menegur dia? Apakah dia memang orang yang tidak ramah? Kita lihat dari beberapa macam sudut pandang. Atau yang terakhir, ternyata kita kurang silaturahmi. Nah, akhirnya kita menemukan juga, akhirnya kita bisa bijaksana. Yang berarti kita harus segera bersilaturahmi. Yang kelima, menggali situasi lebih detail. Ini contohnya, misalnya kita pertama mungkin kita malas ke masjid yang untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa ya kita ini malas ya? Nah, kita gali kemalasan kita ini kenapa? Gali lebih detail. Ya, mungkin karena jarak rumah kita dengan masjid cukup jauh nih. Jauh. Saya kalau jalan kaki lumayan, apalagi kalau sholat zuhur panas sekali ya. Jadi berarti mungkin kita harus punya sepeda. Tapi kalau naik sepeda juga sama, sampai di masjid keringetan ya. Nah, kita gali lebih detail lagi. Berarti saya harus punya motor gitu untuk dapat ke masjid. Jadi sampai kita akhirnya menggali, kita harus punya motor. Nah, kita belilah motor untuk ke masjid. Akhirnya kita rajin ke masjid, membuat kita akhirnya kita menjadi bisa berjamaah di masjid dan hati kita menjadi tenang. Ketenangan inilah membuat kita menjadi ikhlas. Yang keenam, memerangi diri dari hawa nafsu. Nah, ini seperti kita membandingkan antara keinginan dan kebutuhan. Biasanya keinginan kita selalu melampaui kebutuhan kita. Kita butuh beli motor,
Ya motor mungkin motor cukup motor beat saja karena kemampuan kita untuk beli motor beat saja. Ternyata kita pengennya beli yang PCX biar bisa tur. Biar bisa tur jadi harus PCX ini. Jangan Mio. Nah, ini juga membuat kita susah untuk melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, menerima ketidaknyamanan dengan lapang dada. Situasi hidup sebagai penguji kesabaran. Maka setiap saat kita pasti menemukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Misalnya yang paling ekstrim mungkin utang kita tidak lunas-lunas. Loh gimana ya, nanti datang lagi tukang debt kolektor datang. Nah ini harus kita lapang dada menghadapinya. Yang kedelapan, singkirkan hal-hal yang tidak bisa dipertahankan. Jadi misalnya hal-hal yang mungkin kalau yang kecil-kecil aja di rumah, ada kita pohon mangga, ada hanya mengganggu tetangga kita. Lalu kita kalau mau parkir mobil selalu nyangkut di dahan pohon mangga kita. Nah makanya kita singkirkan sajalah pohon mangga ini supaya kita enak dengan tetangga kita menjadi tenang. Kemudian yang ke-9, apresiasi diri sendiri. Nah, ini membandingkan juga antara ambisi dan kemampuan. Kalau ambisi kita tinggi, tapi kemampuan kita terbatas, ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kita selalu mengapresiasi diri sendiri dan nilai berapa jauh kemampuan kita. Yang ke-10, yang paling penting adalah memaafkan. Karena memaafkan ini adalah kebijaksanaan yang paling tinggi untuk menghilangkan ganjalan-ganjalan yang ada di dalam diri kita. Nah, 10 ini yang cara kita untuk menjadi ikhlas, tapi tidak perlu diambil ke-10-nya. Mungkin beberapa poin saja kita sudah menjadi ikhlas. Nah, itu terserah masing-masing juga dari kita. Bagaimana kita caranya untuk menjadi ikhlas. Namun kalau kita sudah menjadi ikhlas, itu Allah menjanjikan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 yang saya bacakan artinya ya. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang muhsin di antara mereka. Jadi Allah selalu menjanjikan kepada kita bahwa kita orang yang ikhlas tidak akan diganggu oleh iblis. Jadi dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang sudah saya bacakan di atas tadi, bahwa tidak terbaca kata ikhlas dan tidak tergambar penjelasan tentang ikhlas, tetapi hanya tersisa di hati orang yang memahaminya. Demikian, moga-moga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apa yang dapat sampaikan, kalau yang salah itu dari saya, dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak punya apa-apa. Mari kita tutup dengan pantun lagi. Pohon kelapa tumbuh di halaman depan. Sampai jumpa
Ramadan tahun depan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.